Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di acara talk show SMA Negeri 1 Siantan. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan kita hari ini, kita punya beberapa narasumber nih. Yang paling kanan ada Bapak Torido dari Banit Kamsel. Selanjutnya ada Bapak Ridwan dari Kasat Lantas Polres Kepulauan Anambas. Lalu ada Ibu Nuraini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Oke, pertanyaan pertama kita tujukan kepada Bu Nuraini. Nah, hari ini kan pembinanya ini berbeda nih Bu, dari kepolisian nih. Nah, kira-kira apakah sudah terprogram atau terjadwal untuk pembina dari luar nih Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dari Polres beserta rombongan. Mengenai masalah pembina upacara di SMA Negeri 1 Siantan hari Senin ini, memang sudah terjadwal. Biasanya setiap tamu yang datang mau menjadi pembina di SMA Negeri 1 Siantan terlebih dahulu menyurati SMA Negeri 1 Siantan supaya ada persiapan dan tidak bentrok dengan acara-acara yang lain yang akan masuk ke SMA. Karena di SMA Negeri 1 Siantan ini banyak jadwal-jadwal sosialisasi yang masuk, baik itu dari kepolisian, BMKG, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan seterusnya. Jadi memang setiap yang mau mengadakan sosialisasi pembinaan di SMA Negeri 1 Siantan ini memang mesti harus terjadwal minimal 3 hari sebelum pelaksanaan itu sudah ada masuk surat supaya bagian kesiswaan sudah bisa mengatur jadwal kapan bisa terlaksananya program yang dijalankan. Terus selanjutnya masalah pembinaan Kesalantas hari ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi SMA Negeri 1 Siantan, terutama bagi peserta didik SMA Negeri 1 Siantan. Dengan adanya pembinaan pada pagi hari ini memberikan penyegaran kepada anak-anak mudahan dan kepada SMA Negeri 1 Siantan secara umum tentang tata tertib berlalu lintas. Sebenarnya Pak, kami dari SMA Negeri 1 Siantan sering juga, bukan tidak pernah, sering mengadakan mengingatkan kepada anak-anak didik kami bahwa helm itu sangat penting. Karena apabila terjadi sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan, masih ada minimal penolong, penjaga keselamatan aset dari tubuh-tubuh kita yang memang tidak boleh rusak. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa otak itu memang fatal kalau memang sudah rusak, yang lain masih bisa disambung. Mungkin kedepannya kami berharap kepada Bapak dan jajarannya bisa menyempatkan diri lagi untuk datang ke SMA Negeri 1 Siantan membuat program tentang tertib berlalu lintas, tentang bagaimana caranya berkendaraan, karena kami sendiri tidak bisa memperhatikan anak kami dari dalam SMA sampai keluarnya Pak. Mungkin harus ada kerjasama di antara kita. Selagi di dalam sekolah tentunya tanggung jawab kami, tetapi kalau sudah di luar sekolah itu mungkin kerjasama kita. Dulu Pak ada program dari kepolisian itu minimal setiap hari Senin jaga di depan gerbang masuk untuk memperhatikan, saling mengingatkan kepada anak-anak kami tentang aturan berlalu lintas, aturan berkendaraan, dimulai dari helm, knalpot, mungkin itu yang tahap awalnya. Mungkin untuk di sini sebenarnya banyak anak kami ini yang sudah seharusnya mempunyai SIM tetapi belum. Itu mungkin terima kasih kita nak kepada kepolisian yang tidak memberatkan kita, walaupun sebenarnya ibu sendiri sebenarnya harus sudah punya SIM tetapi tidak. Masih ada toleransi polisi di daerah kita, tidak dihimbau untuk membuat SIM tetapi tidak menindak kita sebagai pengguna jalan, pengguna kendaraan untuk mewajibkan kita mempunyai SIM. Kadang-kadang mau razia saja dikasih tahu dulu ya Pak ya, diinformasikan dulu tanggal sekian ada razia, tolong pengguna jalan berkendaraan sesuai dengan aturannya. Mungkin itu dulu saja Pak, sembari berjalan mungkin ada nanti informasi yang penting yang kami tanyakan. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum bisa mewakili anak-anak
kami ini, anak kami ini Pak, memang harus selalu diingatkan. Kami mungkin mohon bantuan dari kepolisian untuk tidak bosan-bosannya memberikan edukasi-edukasi kepada anak-anak kami, supaya anak kami sadar dan menyadari untuk mencintai diri sendiri dan menyayangi diri sendiri dulu, baru menyayangi orang lain. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, amanatnya tadi kan mengenai lalu lintas nih, Bu. Nah, menurut pandangan Ibu, kira-kira warga SMA Negeri 1 Siantan ini sudah mematuhi peraturan lalu lintas, Bu? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya itu sudah terjawab oleh kita semua. Tadi pembina sudah menyampaikan bahwa 1% lebih kurang ya Pak ya, keluarga besar SMA Negeri 1 Siantan yang mematuhi tata tertib lalu lintas itu baru dalam hal berhelm, belum yang lainnya. Itu memang masih harapan dari kami sebagai orang tua yang berada di sekolah, harapan dari kepolisian, harapan orang tua kalian di rumah juga untuk kalian menyadari bahwa helm itu penting. Mungkin dari sini nanti mudahan dengan adanya edukasi-edukasi yang diberikan Ibu sendiri dan oleh Bapak dari kepolisian nanti memberikan kesadaran, menyadarkan kepada kita semua, mengetuk pintu hati kita bahwa mulai besok pagi, oh iya, saya ini sayang dengan diri saya sendiri, saya harus punya helm. Biasanya kalau beli Honda ada helmnya, pakai saja helm yang memang dapat jatah dari Honda. Kalau memang tidak bisa membeli helm sendiri, helm itu juga standar ya Pak ya. Helm bawaan dari Honda itu sudah helm standar. Memang besar harapan keluarga besar SMA Negeri 1 Siantan dan pihak kepolisian kepada anak-anak kita untuk mematuhi tata tertib lalu lintas, terutama memakai helm, karena itu memang bagian terpenting di dalam hidup kamu. Kenapa polisi lebih memfokuskan kepada helm, tidak dulu SIM-nya, karena helm itu menyangkut dengan diri kamu pribadi. Jatuh kalau kepala yang dulu tidak ada helm, langsung kepala yang menyambut aspal. Tetapi kalau ada helm, mudah-mudahan helm masih bisa membantu mengurangi kepala untuk bersentuh langsung kepada aspalnya. Jadi kalau ditanya bagaimana, memang itulah kesadaran dari kita warga besar SMA Negeri 1 Siantan, karena kita adalah keluarga. Masih kecil kesadaran kita untuk mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas, terutama memakai helm. Mungkin takut alisnya ketutup, takut mahkota rambutnya yang sudah cetar membahana bagi abang-abang takut rusak lagi, takut wajahnya kurang ganteng, tidak paham. Yang jelas dengan berhelm itu kamu sudah mulai menyayangi diri kamu sendiri. Masalah takdir itu urusan Allah, yang penting kita berusaha untuk menjaga diri kita, menyayangi diri kita. Kalau takdir tidak berpihak kepada kita, takdir baik, itu sudah takdirnya. Yang jelas kita sudah berusaha. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, kalau memang masuk ke kelas jam 7.30, kamu sudah perkirakan untuk sampai ke sekolah itu saya butuh berapa menit dan jam berapa saya harus sudah bergerak dari sekolah supaya saya di jalannya tidak ngebut. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan kepada Bapak Tarido dan Bapak Ridwan. Nah, menurut Bapak, bagaimana meningkatkan kesadaran pengendara sepeda motor untuk di daerah Kepulauan Anambas, Pak? Kita bisa mulai dari Bapak Ridwan. Kita selama ini di pagi hari kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Dari pukul 6.30 sampai 7.30 kita berada di persimpangan Simpang Pemda, Simpang Masjid Jami, Simpang Taman Bermada, sampai Simpang Masjid Agung. Pada saat pagi itu kita sudah menghimbau ke masyarakat, tolong gunakan helm pada saat berkendara. Kita tidak melakukan penindakan hukum secara penilangan. Kita diberikan perintah, kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu, mengingatkan, menghimbau agar menggunakan helm. Bukan untuk pelajar aja, umum pun kita lakukan seperti itu juga.
Tapi yang kita prioritaskan itu anak-anak sekolah. Ini generasi kita, generasi masa depan. Ini adalah nanti jadi pejuang-pejuang untuk pembangunan kita. Jadi sayang apabila adik-adik kita, anak-anak kita, pelajar ini mengalami kecelakaan, cacat tetap. Sayang. Untuk ke depan lagi kami juga akan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, dari sekolah A ke sekolah B, cara berkendara yang baik, bagaimana bersosialisasi kita bagaimana terhadap lalu lintas. Itu aja yang bisa kami utarakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ridwan. Selanjutnya Pak Tarido bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk masalah sosialisasi kami kepada masyarakat untuk menggunakan helm, mungkin sudah hampir tiap hari kami lakukan, Bu, sudah kami laksanakan. Baik itu di SMP, SMA, bahkan di masyarakat umum lainnya sudah kami sampaikan. Tapi minimal kesadaran untuk masyarakat kita sendiri, ya, untuk dalam menggunakan helm. Sebetulnya kami dari Satuan Lalu Lintas pun sendiri tidak pernah melakukan penilangan kecuali yang terjadinya laka lantas yang harusnya kami tilang, itu baru kami tilang. Tapi kalau untuk masalah helm hampir tiap hari kami lakukan sosialisasi itu. Kami lakukan teguran, pemberhentian, begitu juga terhadap siswi SMP maupun SMA. Jadi gini, Bu, saya pun mohon kepada Ibu, kiranya kami sudah sampaikan juga kepada SMP Negeri 1 Siantan, sudah saya terapkan juga mungkin untuk penggunaan helm pada siswa nih. Sebetulnya kan untuk masalah sepeda motor sendiri kan untuk siswa kita kan masih belum boleh nih, masih di usia di bawah umur. Tapi ya karena kebijakan kami pun mengingat ya siswa-siswi pun tidak ada kendaraan umum dari pemerintah itu sendiri kan, jadi kita bingung juga mau gimana. Kami dari Satuan Lalu Lintas cuman ingin mengimbau dan mengingat aja untuk masalah helm, Bu. Mohon kiranya kalau emang Ibu berkenan, ini kan bagi yang menggunakan sepeda motor, ya kan, siswa-siswinya, mungkin para wali kelasnya, ya kan. Jadi para wali kelasnya bisa mengingatkan ataupun mengecek. Jadi mana yang siswa menggunakan sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau yang menggunakan helm, helmnya suruh bawa ke kelas. Jadi kita bisa ngecek mana yang menggunakan sepeda motor, helmnya nggak ada di kelas, berarti itu kan dia tidak menggunakan helm. Jadi mungkin itu mungkin yang bisa saya minta tolong ke Ibu supaya bisa berjalan juga, ya kan, untuk masalah helm ini. Jadi setiap siswa pagi yang menggunakan sepeda motor, terus nanti paginya kita cek siapa wali kelas yang masuk atau wali kelasnya sendiri yang masuk, lihat. Jadi siapa yang tidak membawa helm ke kelas, ya otomatis kan itu yang tidak menggunakan helm. Jadi kita tahu siapa orangnya, jadi kita gampang mengejarnya kan. Jadi kita gampang lagi mengingatinya. Jadi itu pun bisa kita tahu siapa aja orang yang belum menggunakan helm, ya kan. Jadi mungkin itu dari kami, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang paling menantang dalam pekerjaan Bapak-Bapak nih sebagai polisi dalam menegakkan lalu lintas? Apa yang menantang dalam selama bertugas di lalu lintas, ya? Sebenarnya kalau menantang itu condong berkelahi. Kami ini bukan menantang, tidak. Kami ini menjadikan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan pasti ada tantangan. Tapi tantangan yang kami hadapi ya seperti yang di lapangan. Kalau di kota-kota besar kadang-kadang saat kita berkendaraan suka menghentikan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 suka bertiga. Salah saya apa? Hak Bapak apa? Kami punya diskresi. Diskresi itu adalah apa itu diskresi? Kewenangan untuk menghentikan seseorang, itu namanya diskresi. Jadi kalau siapa nama? Tasya bawa motor nih, gunakan jalan lengkap nih, kaca spion dan kita stop, pasti bertanya, Pak, salah saya apa? Tapi di dalam pertanyaan itu sebenarnya dia tahu ada salah. Saat bawa motor lampunya seling di kanan, dia nggak sadar, kita stop. Kita hanya mengimbau memberitahu lampu selnya hidup.
hidupnya ke kanan, belok ke kiri. Nah, biasa kan itu. Saya lengkap nih Pak, SIM ada, STNK lengkap, helm ada. Saat dihentikan, nanti polisi bertanya, tanya, kamu punya salah nggak? Polisi jawab, nggak ada salah Pak. Coba turun dulu, coba lihat kendaraannya. Lampunya di mana? Sennya sebelah kanan kok belok ke kiri. Itu ya faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi tantangan kami di lapangan itu banyak sebenarnya berhubungan dengan masyarakat. Kalau kita menghadapi masyarakat, pasti ada tantangan. Beda dengan kami, maaf, tanda kutip, di stasiun lain. Mereka hanya tahu suatu tugasnya, tapi dia tidak tahu psikologi seseorang. Kita harus bagaimana di lapangan, harus bagaimana kita melakukan tindakan terhadap orang lain. Tidak langsung main bentak, main marah, main pukul, tidak. Image seperti itu sudah dihilangkan dari Jati Diri Polri. Jati Polri sekarang mendepankan rasa humani, sopan satu 3S, ya. Salam, senyum, sapa. Jadi pada saat mendengar kata selamat pagi dek, maaf mengganggu perjalanan anda adek yang mau sekolah, bisa diperlihatkan surat-suratnya, bisa dilihatkan. Kalau tidak ada, kita himbau dulu pemberitahuan, peneguran dulu sebelum melakukan penindakan, kita peneguran. Jadi peringatan pertama. Tetapi kalau sudah melebihi dari peringatan pertama, kita melakukan penindakan seperti itu. Tantangan semua tugas masih ada, sekolah, melalui masih ada tantangannya. Terima kasih. Itu aja ya. Kalau menurut Pak Taridan ini gimana? Kalau untuk tantangan di lapangan sendiri, mungkin kalau untuk masalah khususnya lalu lintas ya, ini kalau untuk di Anambas sendiri dalam melaksanakan tugas, sepertinya tantangan itu untuk selalu mengingatkan. Kalau mengingatkan masyarakat ini sebetulnya udah tantangan bagi kami, karena udah diingatkan sekali, 2 kali, ketiga kali pun kadang kita cek lagi besok masih jumpa tidak menggunakan helm. Nah, itulah menjadi tantangan kami sendiri. Bagaimana masih mencari cara juga ini, bagaimana caranya masyarakat ini supaya sadar gitu kan. Nah, karena ya sebagai manusia sendiri secara psikologis, kalau seandainya karena di Anambas ini nggak adanya penilangan, mungkin hanya ditegur ya, tapi kalau misalnya kita manusia yang apa kan ditegur sebetulnya sekali malu, tapi kan kalau ya udahlah, kalau sifat orang beda-beda, jadi kalau ditegur sekali 2 kali, karena yang ketiga kali kita masih sudah diingatkan pun masih jumpa juga tidak menggunakan helm. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan kami sendiri, udah diingatkan tapi tetap melaksanakan atau melakukan kesalahan yang sama, mungkin itu. Terima kasih. Ada istilah pepatah, biasa belum tentu benar. Benar itu harus dibiasakan. Contoh, bangun pagi nggak? Gosok gigi nggak? Pakai sabun nggak? Itu apa artinya? Kebiasaan. Tapi harus dibenarkan. Ya, harus dibenarkan. Harus ditanam dalam hati. Kebiasaan kita sehari-hari apa? Harus kita benarkan. Tapi yang positif, jangan negatif. Biasa itu harus dibenarkan. Benar itu harus dibiasakan. Ya, jangan dibolak-balik. Nah, kalau kita biasa bangun pagi mandi itu biasa. Sudah benar, mandi gosok gigi biasa, sudah benar. Jangan dibalik lagi, belum tentu benar, biasa itu. Karena Pak, ini kan Anambas Pak, motor nggak pakai helm biasa, ini Anambas. Tetapi kalau dia nanti ke kota besar, nggak usah nyuruh Tanjung Pinang, udah kebiasa tidak pakai helm, ditilang, marah. Di Anambas biasa, nanti kata si polisi, kalau ini Tanjung Pinang, kalau kau tinggal Anambas, pindah aja. Jadi kasar ngomongnya kan, Pak. Jadi jangan dibiasakan, udah terrealisasi. Ya, Pak. Selalu kami bertahan menghentikan gerak. Kenapa tak pakai helm? Udah biasa Pak nggak pakai helm. Sudah biasa pakai helm. Pak, biasa itu belum tentu benar Pak. Tapi benar Pak, harus pakai helm. Baru itu udah terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa, memang berat menggunakan helm berat. Tapi kami coba pelan-pelan meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik.
Memang anak Mas ini dalam 10 tahun yang belakang baru kenal Honda. Saya sudah pernah tinggal sini dulu. Tahun 93 sampai 98. Cuma ada 5 instansi yang menggunakan Honda 2. Ada 5 instansi. Polisi, Kodim, PLN, Telkom, rumah sakit belum ada. Ada 5 yang punya model. Jadi pengenalan untuk berlalu lintas memang kurang. Tapi kami tetap sosialisasi dari tingkat Pak sampai tingkat SMA. Itu aja ya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Semoga cakap-cakap kita pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menyadarkan para penonton, terkhusus untuk saya sendiri. Ya, silakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan telah kami sediakan. Nah, untuk teman-teman sekalian nih, jangan lupa pakai helm ya. Nah, itu saja talkshow kita pada hari ini. Saya Tira Natasha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.